Halo, kembali bersama akun YouTube Hadi Siantar. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang jam 9 lebih beberapa menit, jam 9 pagi ya. Jam 9 pagi lebih beberapa menit waktu Indonesia bagian barat, tanggal 30 Mei 2022, hari Senin. Masih jam 9 pagi lewat beberapa menit ya. Oke. Ini adalah Indonesia. Luas daratannya 2 juta kilometer persegi. Luas lautannya 3 juta kilometer persegi. Totalnya ini ada 5 juta kilometer persegi. Wow. Indonesia itu seluas Eropa Barat ya. Indonesia itu kurang lebih itu 2/3 luasnya dari Eropa Barat ya. Ini Indonesia luas loh. Hari ini saya akan bahas tentang masa depan Indonesia. Oke, sebelumnya ini dulu ya. Bagi Anda yang mau memakai jasa saya, baik jasa terawang sumber minyak bumi atau terawang masa depan, boleh hubungi saya. HP WhatsApp saya 0878 73406915. Saya ulang ya, HP WhatsApp saya. Kirim pesan saja ya, karena kadang-kadang saya di toko sinyalnya kurang bagus di dalam mall ya, Mall Season City ya, karena saya nggak pasang wifi. Nomor HP WhatsApp saya 0878 734069. Ini bukan 4 ya, 6915. Saya ulang ya, 0878 73406915. YouTube-nya Hadi Siantar, Facebook-nya Wang Sugito. Saya di Facebook sering meramal. Instagram-nya mekar_franco_kuno. Oke. Ini di Indonesia ya. Saya akan bahas tentang masa depan Indonesia. Indonesia itu adalah negara yang dikaruniai oleh sumber minyak. Indonesia dikaruniai oleh sumber daya alam dan sumber daya mineral. Salah satunya adalah minyak bumi dan gas alam yang sangat banyak. Terawang saya, Indonesia itu punya potensi. Saya fokusnya di lautan ya. Tapi ini terawang saya secara umum ya, baik pun di daratan maupun di lautan ya. Indonesia itu ada sekitar 5 juta titik spot potensi sumber minyak bumi atau gas alam yang belum digarap. Saya pribadi berhasil menterawang sekitar 500.000 titik spot potensi cadangan sumber minyak bumi atau gas alam yang belum digarap oleh pemerintah. Ini Indonesia. Saat ini saya akan bahas tentang masa depan Indonesia. Indonesia itu maaf ya, saya tidak menjelekkan negara Indonesia tercinta, tapi saya harus ngomong jujur. Iya, kadang-kadang kejujuran adalah hal yang terpahit, tapi mesti diomongkan. Indonesia punya satu kebiasaan jelek. Apa itu kebiasaan jeleknya? Indonesia itu hobi berhutang. Sekali lagi saya tidak anti hutang ya. Tapi Indonesia itu punya hobi berhutang. Padahal Tuhan yang maha baik. Tuhan memberikan banyak sekali sumber daya alam dan sumber daya mineral seperti minyak bumi dan gas alam yang bisa Indonesia garap tanpa belum berhutang. Indonesia punya banyak hutang. Saya akan bahas 3 negara saja ya. Tapi di luar negara ini, 3 negara ini, Indonesia juga banyak hutang ke negara-negara yang lain dan lembaga-lembaga pinjaman yang lain seperti Bank Dunia, IMF, Islamic Development Bank, atau yang disebut dengan Bank Pembangunan Islam. Kebanyak simpanan pinjaman, lembaga simpanan pinjam Indonesia juga berhutang. Indonesia berhutang kepada Rusia banyak. Indonesia juga berhutang kepada negara Republik Rakyat Cina atau disebut dengan RRC atau disebut dengan Cina Daratan. Indonesia juga banyak berhutang kepada negara Singapura. Oke, kita bahas one by one. Dari 3 negara ini, jika salah satunya
menagih hutangnya ke Indonesia, saya takut Indonesia krisis ekonomi. Oke, kita akan bahas Rusia. Sebenarnya Indonesia tidak berhutang kepada Rusia secara tidak langsung ya. Tapi Indonesia itu berhutang kepada Uni Soviet waktu zaman almarhum Presiden Soekarno. Waktu Indonesia mau merebut Papua, mau merebut Irian Jaya. Dulu kan Irian Jaya itu masih dikuasain oleh Belanda ya. Indonesia itu mau merebutnya dari tangan Belanda. Karena saat itu Belanda punya kekuatan militer yang cukup lumayan bagus, banyak peralatan militernya. Lalu Indonesia berhutang kepada Uni Soviet beli peralatan militer. Sempat sih Indonesia berperang di Laut Arafuru itu, di laut-laut ini Arafuru ya nih. Ya di sekitar sini Laut Arafuru nih. Laut Arafuru. Yang itu pahlawan Indonesia itu Laksamana Yosudarso itu ditembak mati oleh kapal laut Belanda. Tapi akhirnya didamaikan oleh Amerika Serikat. Akhirnya Belanda mau menyerahkan Papua ke tangan Indonesia, yang sekarang disebut dengan Papua. Indonesia banyak berhutang dengan Uni Soviet pada zaman Presiden Soekarno. Saham Uni Soviet itu adalah gabungan dari beberapa negara ya. Saham terbesarnya 95%-nya itu adalah Rusia. Ketika Uni Soviet bubar, otomatis Rusia juga mengambil alih piutang-piutang Uni Soviet, juga hutang-hutang Uni Soviet ya. Jadi salah satunya secara tidak langsung Indonesia berhutang kepada Rusia secara tidak langsung. Saat ini Rusia lagi berperang di Ukraina, invasi menjajah Ukraina. Perang itu biayanya sangat mahal ya. Satu peluru kendali itu seharga 3 rumah di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk yang posisinya paling murah ya kan, ada juga yang paling murah sampai paling mahal. Bilang katalah rumah Pantai Indah Kapuk itu harganya yang paling murah ya 5 miliar rupiah. Berarti satu rudalnya itu harganya 15 miliar rupiah, satu rudal yang Rusia pencet tembak ke Ukraina ya. Sedangkan Rusia sudah menembak ratusan bahkan ribuan rudal. Rudal itu adalah bom yang bisa melayang, bisa terbang jarak jauh, bisa menembakkan ke negara tetangga. Salah satunya Ukraina. Rusia menyerang Ukraina. Saya takut, jujur saya takut. Rusia saat ini memang lagi krisis keuangan. Saat ini saya takut Rusia menagih hutang ke Indonesia. Saya takut. Dan itu memang Indonesia wajib bayar, karena Indonesia kan berhutang ke Uni Soviet. Saya takut tiba-tiba Rusia bilang, sahabat Indonesia sini dong bayar hutangnya dong, karena Rusia lagi butuh uang. Nah saat itu saya takut Indonesia krisis ekonomi. Saya takut. Itu negara Rusia ya. Lanjut saya bahas tentang negara Republik Rakyat Cina, yang disebut dengan negara RRC. Saat ini memang Republik Rakyat Cina RRC itu sangat kuat secara ekonomi, sangat kuat. Dia memberi banyak pinjaman, salah satu ke Indonesia ya, terus ke negara-negara Asia yang lain, salah satunya Sri Lanka juga yang krisis itu, dan negara-negara Afrika. Ada wacana negara Cina akan menyerang Taiwan. Ada wacana. Ada rencana, wacana atau rencana? Wacana ya. Wacana itu artinya rencana ya. Perkiraan saya, Taiwan akan diserang oleh Cina sesudah Cina mampu mengatasi Corona secara tuntas. Saat ini memang Cina belum bisa mengatasi COVID secara tuntas ya. Kan Cina maunya zero kasus ya. Belum ada. Mungkin 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi Cina mampu mengatasi Corona secara tuntas ya. Saat itu Taiwan akan diserang. Saat itu ya. Ya mudah-mudahan tidak ada peperangan ya. Peperangan itu harganya sangat mahal, dan kemungkinan besar saat
saat Cina menyerang Taiwan, Cina itu akan diembargo kiri dan kanan oleh lembaga-lembaga keuangan seluruh dunia. Kayak Rusia juga diembargo kan. Dan saat Cina diembargo, ada kemungkinan besar, sekali lagi, ada kemungkinan besar Cina akan menagih hutang-hutangnya kepada seluruh negara yang dia beri pinjaman, salah satu ke Indonesia. Saya takut ketika Indonesia ditagih oleh Cina hutangnya, Indonesia tidak ada uang yang sangat banyak, stok uang. Indonesia ada stok uang. Indonesia ada stok ada stok emas. Tapi saya takut Indonesia stok uangnya, valuta asingnya itu sangat sedikit. Dan saat itu punya potensi krisis keuangan Indonesia. Oke, beralih ke negara ketiga, Singapura. Ini Singapura. Kecil ya? Iya, tapi dia negara yang kecil-kecil menyengat ya. Saat ini ekonomi Singapura itu sangat kuat. Karena dia punya penghasilan dari orang itu kapal laut yang lalu lalang itu transit ke Singapura. Tapi kembali lagi, Singapura punya potensi gangguan ekonomi ya. Di mana? Di sini. Negara Thailand mempunyai satu rencana. Negara Thailand sudah dapat investor dari negara Cina ya. Itu punya ada itu, dia mau ini akan disodet nih, dibuka nih. Ini kan wilayah Thailand nih, akan dibuka. Jadi kapal-kapal yang dari sono nih, yang ini kan yang dari Eropa tidak perlu lagi lewat Singapura, langsung masuk terusan Thailand yang disebut dengan terusan Kara. Saat ini jadi kemungkinan 2030 mungkin. Kalau bayangan saya ya 2030, kalau terawangan saya itu 2030 itu lagi akan dikerjakan. Saat ini memang lagi nego, Thailand sama Cina itu lagi nego pembagian hasil ya. Kalau saat ini itu terjadi, ini disodet, dibuka nih jalurnya ini, kapal-kapal akan lewat sini, tidak lewat Singapura lagi. Dan saat itu Singapura butuh waktu sekitar 1 tahun sampai 50 tahun untuk memulihkan ekonominya. Singapura akan goyang. Saat Singapura goyang secara ekonominya, Singapura akan menagih uang-uangnya yang dia pinjamkan ke negara-negara yang non Singapura, salah satunya negara Indonesia. Apakah Indonesia siap membayar hutang ke Singapura secara menyeluruh? Saya takut itu akan terjadi krisis ekonomi di Indonesia. Jadi ada 3 potensi menyebabkan Indonesia akan krisis ekonomi. Pertama dari negara Rusia, kedua dari negara Cina, ketiga dari negara Singapura, karena mereka, kalau Singapura karena ini akan dibuka Thailand nih, selat Karanya, selat Thailandnya nih. Ini terusan, bukan selat, terusan Thailand nih. Singapura akan ini. Kalau Cina berpotensi krisis ekonomi karena akan perang dengan Taiwan. Dan saat Cina berperang sama Taiwan, ada kemungkinan Cina akan menagih uangnya, pinjamannya ke Indonesia. Dan saat ini juga Rusia juga lagi berperang. Tidak menutup kemungkinan Rusia akan menagih hutangnya ke Indonesia. Saya harap Indonesia mulai berpikir ulang untuk tergantung dengan hutangnya. Saya tidak anti hutang ya, Indonesia masih perlu hutang, tapi Indonesia harus fokus menggarap sumber daya alam dan sumber daya mineralnya buat pemasukan Indonesia. Indonesia punya potensi, dari saya pribadi aja saya berhasil terawang Indonesia sekitar 500.000 potensi sumber minyak bumi dan gas alam. Ayo Indonesia pakai jasa saya. Ayo Indonesia pakai jasa saya. Indonesia jangan selalu terlena dengan hutang, karena saat Indonesia terlena dengan hutang, saat ditagih takutnya Indonesia tidak ada uang yang banyak, itu akan jadi krisis ekonomi. Saya takut jujur. Sekali lagi saya tidak anti hutangnya. Ayo Indonesia pakai jasa saya. Oleh Tuhan yang Maha Baik, Tuhan memberi saya kemampuan menterawang, mengetahui
potensi titik letak potensi sumber minyak bumi. Saya fokusnya di laut ya, sekitar 500.000 titik spot letak potensi cadangan potensi sumber minyak bumi atau gas alam. Jika Indonesia mau pakai jasa saya, Indonesia ataupun swasta Indonesia ataupun swasta asing, boleh hubungi saya WhatsApp ya, 087873406915. Saya ulang ya, nomor HP WhatsApp saya. Kirim pesan saja, nanti saya akan hubungin kembali ya. 087873406915. Saya ulang lagi sekali lagi, nomor HP WhatsApp saya 087873406915. Ini Indonesia, peta Indonesia. Sorry. Ayo Indonesia pakai jasa saya. Indonesia jangan terlena berhutang ya. Saya takut Indonesia krisis ekonomi karena Indonesia ditagih hutangnya. Oke, sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya.